sampai 20. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Baik, kita baca secara bergantian. Saya yang ayatnya yang ganjil, Bapak Ibu yang ayatnya yang genap. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembaut urapan pembau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Juga kalau ia berjalan di lorong-lorong, bodoh itu tumpul pikirannya, dan ia berkata kepada setiap orang-orang itu bodoh. Janganlah meninggalkan tempatmu, karena kesalahan mencegah kesalahan besar. Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari, sebagai kehilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan barang siapa mendobrak tembok akan dipaku ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Jika ular memangut sebelum matera diucapkan, maka tukang matera tidak akan berhasil. Kata mulut orang berhikmat menarik, tapi bibir orang bodoh menolak orang itu sendiri. Awal perkataan yang keluar dari mulutnya adalah kebodohan, dan akhir bicaranya adalah kebebalan yang mencelakakan. Orang yang bodoh banyak bicaranya, meskipun orang tidak tahu apa yang akan terjadi, dan siapakah yang akan mengatakan kepadanya apa yang akan terjadi sudah dia. Jeripaya orang bodoh melelahkan orang itu sendiri, karena ia tidak mengetahui jalan ke kota. Wahai engkau tanah, kalau kamu seorang kanak-kanak, dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya dalam perkasaan dan bukan dalam kemabukan. Oleh karena kemalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kerendahan tangan bocorlah rumah. Untuk tertawa orang menghidupkan makanan, anggur meriapkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya itu. Kita baca bersama-sama. Dalam pikiran pun janganlah engkau mengikuti raja, dan kamar tidak engkau mengikutinya, karena burung akan menyampaikan ucapanmu, dan segala yang bersayap dapat menyampaikan apa yang kau ucapkan. Terima kasih yang membaca firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan ini dan menjadi berkat dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita masuk dalam Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami selalu bersyukur atas kebaikan-Mu, Bapa. Tuhan, kami hampiri tantamu pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan kuasa dari surga melingkupi kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami percaya ibadah kami Engkau tuntun Bapa, sehingga pendengar juga yang ada di rumah yang lagi beribadah Tuhan bisa diurapi, bisa dilawat Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sakit bisa disembuhkan, yang lemah menjadi kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, kami sembah, kami tinggikan. Haleluya, terima kasih Tuhan, sungguh ajaib Engkau kami agukan. Terima
Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Kau Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar. Kami tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami angkat, kami muliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau yang besar, kami angkat. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan perkatakan sungguh besar setiamu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan-Mu, percaya. Kita mulai dari awal lagu ini sungguh berkatakan, sungguh besar kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku Tuhan. Engkau Bapa yang selalu mengerti, yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib. Hanya Kau segalanya baik. Percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Berserah di dalam kekuatan-Mu, percaya.
Tuhan, kami percaya, kami berserah kepada-Mu. Amin. Setiap kami yang ada pada pagi hari ini, yang beribadah kepada-Mu, baik pun yang ada dan baik pun yang ada di rumah, kami percaya mujizat-Mu Tuhan selalu terjadi. Amin. Setiap kami berserah, setiap apapun pergumulan kami percaya Tuhan Kau yang ada Tuhan bagi kehidupan. Amin. Tuhan, barang siapa yang lemah pada pagi hari ini, yang lagi sakit, yang lagi butuh pertolongan-Mu Tuhan, kami percaya Engkau. Amin. Ibadah kami pada pagi hari ini, kami memulainya dengan sukacita. Tuhan, Amin. kami rindu Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Bapa, Engkau pimpinlah ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal pertengahan Amin. hingga Amin. akhir. Haleluya. Dan segala kuasa setan iblis, kuasa roh Amin. udara kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pengurapan dari Roh Kudus ada di tempat ini. Pujilah namamu di surga. Haleluya. Yang percaya katakan. Haleluya. Salam saudara terkasih dalam Tuhan. Yes. Sebelum kita masuk dalam lagu kirang, saudara mau saling memberkati? Amin. Amin. Mari kita saling memberkati. Kita cari 5 orang ya. Haleluya. Oke. 1, 2, 3. Victory. Saya diberkati. Anda diberkati. Anda diberkati. Anda diberkati. Anda diberkati. Kita semua
satukan hati pikiran kita untuk mengangkat doa kita pada pagi hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang selalu ada di tengah-tengah kita pada saat Terima ini. kasih. Katakan dengan iman, percaya bahwa Tuhan Yesus sungguh melakukan segalanya. Katakan dengan hati bersih, mengakui dosa dulu dan minta ampun kepada Tuhan sebelum memperkatakan segala sesuatu kepada Tuhan. Berkatakan dengan yakin Roh Kudus telah mengurapi apa yang diperkatakan pasti terjadi dalam kehidupan kita. Berkatakan dengan tekun, tidak putus-putus, terus-menerus sampai terjadi apa yang kita perkatakan kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mengabulkan segalanya. Gereja PDC menjadi berkat bagi banyak orang. Gereja akan berduyung-duyung dari utara, timur, selatan, dan barat. Dimuliakan Tuhan, dipulihkan, dan melayani Tuhan Yesus. Gereja PDC setiap hari Minggu ada 1.000 orang datang beribadah. Ada mujizat terjadi di dalam gereja Victory ini. Yang sakit disembuhkan, yang lemah menjadi kuat, yang susah dihiburkan, yang miskin menjadi kaya, yang terhilang diselamatkan, yang berdosa menjadi bertobat, yang terikat dilepaskan Tuhan Yesus Kristus. Mukjizat demi mukjizat terjadi di gereja ini. Sehingga nama Tuhan ditinggikan. Siapapun yang datang ke gereja ini dijamah, diberkati, dipulihkan. Keselamatan terjadi atas semua jemaat. Terima kasih, Tuhan. Dari Fitkis sampai Fithumas, semua jemaat diselamatkan Tuhan. Dunia dan dibawa ke surga mulia. Semua pelayan Tuhan hidup dalam kekudusan, takut akan Tuhan. Semua melayani dengan sungguh-sungguh, dengan sehati, saling mendukung dan rela berkorban, serta taat kepada pimpinan Tuhan. Pimpinan. Semua jemaat hidup taat kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan seumur hidupnya. Pelayan Fitkis semakin maju. Anak-anak datang berduyung-duyung dalam gereja ini. Ada 1.000 anak-anak yang memuliakan Tuhan di gereja ini. Ada banyak guru-guru yang datang mengajar kebenaran firman Allah. Firman kemenangan bangkit. Anak-anak muda dalam gereja Victory bangkit menjadi pemenang. Pada fit yang menunggu diurapi Tuhan. Ada 100 youth dan tim datang berbagi. Pelayanan youth bangkit, para leadernya hidup dalam kekudusan, penuh kasih Tuhan, setia melayani, saling bergandengan tangan, memuliakan Tuhan dan mencari jiwa baru. Banyak anak-anak muda datang melayani Tuhan, dipulihkan. Victory Man diberkati Tuhan. Victory Woman diberkati Tuhan. PKV diberkati Tuhan dengan jiwa-jiwa yang baru dan keselamatan terjadi. Ada 100 PKV di gereja Victory. Setiap minggu bersatu beribadah memuliakan Tuhan. Kita percaya ini sudah terjadi. Istri dan anak-anak dalam kekudusan, hidup hukum selalu, saling mengasihi, saling melayani. Tahun 2020 ini adalah tahun Tuhan penuh berkat. Tuhan bagi semua jemaat PDC, semua jemaat dan pelayan Tuhan. Kita masuk dalam saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita nyanyikan lagu ini lebih dalam sungguh-sungguh.
lebih tahu apa yang saat ini kita butuhkan. Amin. Nyanyikan lebih dalam lagu ini. Amin. Haleluya. Engkau yang lebih tahu cara melakukan jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak
firman-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami Tuhan pada siang hari ini melalui bimbing hamba-Mu. Amin. Tuhan, urapi hamba-Mu. Ya Tuhan, kami percaya perlindungan Tuhan selalu ada. Amin. Gembala kami Tuhan. Amin. Bicara Tuhan, sehingga Tuhan tertanam lebih dalam firman ini dalam kehidupan Amin. kami. Kami mau fokus Tuhan hanya untuk mendengarkan firman Amin. dan melakukannya. Terima kasih. Haleluya. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya. Puji Tuhan. Luar biasa untuk kita yang beribadah pada hari ini. Saya menyapa semua yang ada di rumah juga. Shalom. Shalom. Haleluya. Yang di gereja luar biasa hari ini. Meskipun dengan protokol kesehatan yang ketat, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Kita boleh menjaga jarak. Kalau saudara lihat di sini jaraknya jauh-jauh ini ya. Biasanya berdekatan, ini jaraknya jauh-jauh. Haleluya. Biasa muat 10.000, ini cuma bisa muat 1.000 aja. Amin. Nah, pagi hari ini, saudara, firman Tuhan judulnya adalah kesetiaan kepada Tuhan. Saudara, saya tidak pernah lupa bagaimana Tuhan menghargai kesetiaan saya melayani Dia. Ketika suatu hari, ketika saya sementara menonton orang berkhotbah, Tuhan dari Afrika berkhotbah, dan Tuhan berbicara kepada saya akan bawa kamu ke sana. Ya, kaget saya, saudara ya. Belum pernah saya mendengar suara Tuhan langsung di kuping, belum pernah. Kalau di pikiran, di hati itu sudah sering. Tetapi saat itu sementara saya dengar firman, Tuhan berbicara, saya bawa kamu ke sana, kita lihat itu belum pernah ya. Baru saat itu. Lalu saya bilang, kalau memang itu Engkau Tuhan, saya tidak mau pergi sendiri ke sana, tapi saya ingin sama istri saya. Lalu saya tidak mau berhutang, tapi saya ingin Engkau memberkati supaya perjalanan kami itu ada jalan. Dan semuanya Tuhan atur. Lalu saudara, kami bisa pergi ke tempat di mana saya selalu menonton hamba Tuhan itu berkhotbah di Afrika Selatan. Nah, saya berpikir kenapa ya itu ada berkat seperti itu. Lalu sampai suatu waktu saya baru tahu bahwa ternyata 2 tahun lalu ya, 2 tahun lalu itu adalah genap saya 25 tahun melayani Tuhan. Dan Tuhan berkata itu adalah upah yang Dia berikan kepada saya dalam kesetiaan saya melayani Tuhan. Saudara, orang yang setia itu susah dicari. Tetapi kalau saudara menemukan orang yang setia, itu saudara menemukan harta karun yang luar biasa. Haleluya. Orang-orang setia adalah pasangan saya dan saudara. Amin, saudara. Istri kita, amin. Suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, itu adalah orang-orang yang setia. Haleluya. Dan kalau saudara temukan di mana-mana ya, orang-orang setia ini adalah orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang dapat diandalkan, orang-orang di mana saudara bisa bergantung, dan orang-orang seperti itu susah dicari. Orang baik banyak kata firman Tuhan, tapi orang setia susah dicari. Dan kalau saudara bertemu dengan orang yang setia, itu harus dirawat dan harus benar-benar jangan dilepaskan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Yang setia aminnya paling keras. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Demikian untuk saudara di rumah yang ada mendengarkan firman Tuhan ini lewat televisi saudara, handphone saudara, kiranya saudara juga menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Dan saya percaya orang yang setia itu selalu akan menerima upah ya. Kalau saudara bekerja di suatu perusahaan dan saudara setia bekerja, biasanya setiap 5 tahun, 10 tahun, 25 tahun, 50 tahun ya. Dulu tempat saya bekerja, saya ingat ada orang yang mencapai usia 25 tahun bekerja di situ dapat emas, saudara ya. Kalau nggak salah 10 gram atau 20 gram dikasih emas, lencana emas. Yang 50 gram lebih besar lagi dapatnya ya. Demikian kalau orang itu setia bekerja, setiap bulan dia bekerja, setiap hari dia bekerja,
pasti dia akan mendapatkan upah dari si pemberi kerja. Kalau saudara punya proyek pekerjaan, saudara setia mengerjakan itu sampai tuntas, tidak mundur untuk bekerja, maka di akhir termin pekerjaannya selesai, pasti saudara akan dibayar kalau saudara setia. Tapi kalau saudara tidak setia, mengerjakan hanya separuh-separuh, pasti tidak dibayar, bahkan tidak akan dipercaya lagi. Demikianlah Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang setia melayani Dia, setia beribadah kepadanya, setia menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Orang yang setia kepada Tuhan pasti akan mendapatkan upahnya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tetapi menuju kesetiaan itu yang 100% nilainya itu adalah melalui sebuah jalan yang sangat panjang. Nah, kita akan belajar dari Abraham yang sebelum kemudian menjadi Abraham. Dia adalah bapak orang beriman, tetapi sebelum namanya adalah Abraham, bapak yang mulia artinya. Tetapi ketika dia menjadi Abraham, bapak orang beriman, berarti tingkatan kesetiaannya itu sudah sangat tinggi. Nah, di awal-awal dari cerita Abraham ini, saudara buka bersama saya Kejadian pasal 12 ayat yang ke-10. Kita membaca ternyata di sana tidak setia kepada Tuhan. Kita melihat dia adalah bapak orang beriman, tetapi di awal pelayanan, di awal karir mengikut Tuhannya, dia tidak setia kepada Tuhan. Kejadian pasal 12 ayat yang ke-10. Saudara yang punya Alkitab di rumah juga, mari buka bersama-sama dengan saya Kejadian 12 ayat yang ke-10, dan kita akan membaca bersama-sama ayat ini. Satu, yang saudara, amin. Amin. 2, 3. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Terus pada waktu dia akan masuk ke Mesir, berkata ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup-hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik, dan ketika penggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abraham dengan baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan melimpahkan pula yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abraham pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Haleluya. Di mana letak ketidaksetiaan Abraham? Yaitu di dalam ayat yang ke-10. Saudara lihat ayat yang ke-10 di sana dikatakan, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pak Hendra, ini kan masuk akal. Kalau orang kelaparan, dia pasti akan pindah. Kenapa disebut tidak setia? Nah, kalau saudara mau lihat ketidaksetiaan Abraham itu, harus ditarik benang merah dari pembacaan ayat sebelumnya. Minggu lalu kita sudah bahas lagi Kejadian 12 ayat yang kedua, ya. Di situ ada firman Tuhan berbunyi, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kejadian 12 ayat yang pertama dan kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, baca sama-sama. 1, 2, 3. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini
ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Jadi ayat pertama adalah perintah awal Tuhan kepada Abram untuk pergi kemana? Ke negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Negeri itu namanya negeri Kanaan. Kanaan itu adalah tanah perjanjian Allah kepada Abram dan keturunannya. Jadi Kanaan itu adalah tempat di mana Tuhan menyuruh memerintahkan Abram untuk pergi ke sana dan tinggal di sana. Tetapi kita lihat Abram itu yang kemudian pindah dari Haran ke Kanaan, tiba-tiba setelah ada kelaparan di Kanaan, dia malah pindah ke Mesir. Kita baca ayat pertama, ada perintah Tuhan, pergilah kamu ke tanah yang aku tunjukkan. Yang dia pergi ke Mesir, ayat yang ke-10, adakah perintah Tuhan di sana? Kita lihat di situ nggak ada perintah Tuhan untuk pindah ke Mesir. Yang ada hanya keinginan Abram untuk pindah. Di situ dikatakan ayat yang ke-10, sudah baca lagi, pergilah Abram ke Mesir. Nggak ada perintah Tuhan seperti di ayat yang pertama. Nah, jadi ini bisa saudara lihat perbedaannya antara ayat yang pertama dan ayat yang ke-10. Minggu lalu kita sudah bahas tentang bagaimana Abram itu setia kepada Tuhan. Dia pergi dan dia mengadakan perjanjian dengan Tuhan. Dia tinggalkan tanah kelahirannya, saudara-saudaranya, tinggalkan rumah bapaknya untuk pergi ke tanah Kanaan. Dan dia melakukan perjanjian dengan Tuhan, dan Tuhan memberkati dia. Dia mengikuti perintah Tuhan, dan Tuhan menyertai dia. Dia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada dia, dan Tuhan menolong dia tiba di Kanaan. Tetapi sudah lihat, ternyata di tanah Kanaan itu dia mengalami kelaparan, saudara. Dia sudah setia pergi dari Haran ke tanah Kanaan, tapi di tanah Kanaan ada kelaparan. Nah, Abram tidak menunggu perintah Tuhan, dia pergi ke Mesir. Abram tidak menanti suruhan Tuhan, dia pindah ke Mesir. Di Mesir, saudara, arti Mesir secara rohani, nama setiap kota, setiap tempat di dalam Alkitab itu punya arti. Karena saudara, Tuhan senang dengan arti nama masing-masing, saudara ya. Jadi nama Abraham juga ada artinya. Abram, Bapak yang mulia. Abraham, Bapak semua bangsa. Lihat saudara ya, ada masing-masing punya nama, punya arti masing-masing. Nah, jadi Kanaan itu tanah perjanjian. Mesir itu lambang keduniawian, lambang dunia. Artinya keinginan daging, keinginan hawa nafsu, itulah Mesir. Jadi kalau saudara baca Mesir dalam Alkitab, di situ itu lambang dunia. Nah, jadi Abram pindah dari tanah perjanjian ke tanah Mesir, ya, ke daerah Mesir, negara Mesir. Dari tanah di mana Tuhan menjanjikan dia pindah ke Mesir, tanah yang Tuhan tidak perintahkan kepada dia. Saudara, bahaya sekali kalau kita melangkah, kita berjalan tanpa seizin Tuhan. Apakah kita akan memulai usaha baru? Apakah kita akan memulai karir baru, sekolah baru? Apakah kita akan mulai menikah, akan masuk ke tempat pekerjaan yang baru, memulai usaha yang baru? Pokoknya segala sesuatu yang akan kita kerjakan itu harus kita minta seizin Tuhan. Kita berkata, Tuhan tolong saya. Tuhan, apakah Engkau kehendaki usaha saya ini, pekerjaan saya ini? Kalau Engkau kehendaki, biarlah ini terjadi. Saudara bisa mengetes semuanya, ya. Kalau dalam kehidupan saudara ada hal-hal di mana harus saudara tinggalkan, itu harus ditinggalkan. Seperti Abram, ya. Abram itu meninggalkan tanah kelahirannya, Ur Kasdim dan Haran. Di sana saudara, orang-orang menyembah dewi bulan, ya. Di daerah Haran itu orang-orang sembah dewi bulan. Ada banyak berhala-berhala, dan Abram diperintahkan Tuhan untuk tinggalkan itu. Jadi Abram meninggalkan itu. Ada kebiasaan-kebiasaan Abram harus dia tinggalkan. Abram meninggalkan banyak hal, itu sudah bahas, ya.
Kalau saudara ingin dengar lagi, lihat lagi video minggu lalu tentang perjanjian Tuhan dengan Abraham, saudara akan mendapat banyak rema dari sana. Nah, tapi saya ingin melihat bersama-sama dengan saudara bahwa Abraham yang tadinya dia setia ikut Tuhan dari Haran pindah ke Kanaan, ketika ada kelaparan berubah setia pindah ke Mesir. Saudara, saya dan saudara yang sudah dipanggil oleh Tuhan, yang sudah diberkati oleh Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah menerima namanya, sudah dibaptiskan, sudah mengiring Yesus sejak kita lahir, sejak kita jadi percaya kepada Tuhan. Saya ingin katakan, selalu akan ada persoalan, selalu akan ada kelaparan, selalu akan ada masalah dalam hidup kita. Tetapi saya mau ingin katakan, jangan berubah setia. Amin, saudara. Tetapi kita harus tetap setia kepada Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan mencari orang-orang yang setia. Kesetiaan itu selalu berbuah manis. Orang yang setia selalu diberkati, mendapatkan pertolongan Tuhan yang luar biasa. Di dalam Alkitab ada cerita tentang Daniel. Daniel itu setia berdoa. Pagi dia berdoa, siang dia berdoa, malam dia berdoa. Gara-gara dia suka berdoa, ada orang fitnah dia. Oh, Daniel itu suka berdoa kepada Tuhan Yahweh. Dia tidak suka berdoa kepada patung berhala. Ya, berarti dia itu setelah membangkang dari perintah raja. Akhirnya Daniel ditangkap dan dimasukkan ke dalam gua singa, saudara. Tetapi orang yang setia kepada Tuhan, meskipun dia dibuang ke gua singa, di sana, saudara, apa yang terjadi? Dia dipelihara oleh Tuhan. Singa yang dibuat kelaparan tidak sanggup membuka mulutnya, ya, untuk menggigit Daniel, tetapi Daniel diselamatkan oleh Tuhan. Di tengah-tengah ancaman, di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah persoalan, ada kita tetap setia kepada Tuhan. Adakah kita tetap mengandalkan Tuhan? Adakah kita mencari kehendak Tuhan? Ataukah kita mencari kepentingan diri sendiri? Apakah kita mencari nafsu kita sendiri? Apakah kita mencari pertolongan dunia, saudara? Menawarkan pertolongan pekerjaan, semua yang kita masalah ini bisa selesai. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, ketika Abraham pindah dari kelaparan, dia masuk kepada sebuah kehilangan persoalan yang lebih besar di Mesir. Yaitu apa, saudara? Tadi kita membaca bahwa istrinya diambil oleh Firaun. Itu persoalan yang besar. Seolah-olah seperti orang keluar dari mulut singa, memati kelaparan, masuk ke dalam mulut buaya. Istrinya diambil oleh Firaun. Firaun membawa istri Abraham, Sarai, seorang wanita yang sangat cantik, kata firman Tuhan. Ya, meskipun usianya 65 tahun, tetapi sangat cantik. Pak Hendra, tunggu dulu, 65 tahun kok sangat cantik, bagaimana caranya? Ya, kalau sekarang umur orang tinggi berapa? 70 tahun. Zaman dulu orang umur 200 tahun, ya, saudara. Jadi berbeda. Jadi umur 65 tahun Sarai itu kira-kira umur 25 tahun sekarang inilah kira-kira, ya. Jadi Sarai itu sangat cantik. Usianya memang 65 tahun, tetapi usia panjang umurnya kan orang-orang di sana itu panjang umur, ya, saudara. Abraham saja itu bisa sampai 150 tahun, ya. Orang-orang yang lain sampai 200 tahun zaman itu. Jadi Sarai itu cantik, umurnya kira-kira seperti 20 sekarang. Dia dibawa ke istana Firaun. Abraham kehilangan Sarai. Persoalan baru terjadi. Maka saudara, Abraham berkata kepada Sarai istrinya, jangan sebut kamu istriku, katakan saja kamu adalah apa? Adikku, sepupuku, ya kan? Ya, saudaraku, ya. Jadi kemudian Abraham bisa selamat. Tapi itu sebetulnya masalahnya keturunan daripada Israel, ibu daripada Israel, ya, ibu rohani, ya, daripada kita semua itu pernah menjadi istri Firaun. Itu kan suatu hal yang memalukan, saudara. Tetapi ini karena Abraham yang takut kelaparan. Nah, kita belajar
kalau ada orang terancam, berarti saudara, dia itu akan mengalami ketakutan. Dan kalau orang mengalami ketakutan, biasanya orang itu akan melakukan apa saja supaya dia bisa selamat. Ya saudara, kalau orang ada diancam, orang takut, maka orang itu akan melakukan apa saja supaya dia bisa selamat. Saya bersama dengan keluarga setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Ya, kita mendengarkan cerita Rasul Paulus mulai dari Kisah Rasul, dia dipanggil Tuhan. Dan sekarang kita sudah sampai ke Tesalonika, surat-suratnya kepada orang-orang yang percaya, gereja-gereja di banyak tempat sampai ke Tesalonika. Lalu kita belajar tentang Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Lalu kemudian dia dirantai, dia dibawa ke Roma, di tengah-tengah jalan dia kapalnya mau tenggelam, tetapi dia menguatkan orang-orang sehingga dia tenggelam. Dia tiba di Roma, dia bersaksi kepada banyak orang, saudara, dan dia tetap setia. Di akhir hidup Paulus itu, sejarah mencatat bahwa dia diikat dengan tali di semua badannya, dua tangan di leher dan di kaki. Lalu ada 5 kuda yang lari dengan arah yang berbeda dan menarik badan Paulus. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dengan seorang yang setia seperti Paulus. Dia tidak mau, saudara, mengeluh. Tetapi kita, kalau saudara baca firman Tuhan, surat-surat Paulus, dia berkata, darahku sudah mulai dicurahkan, tetapi saya lebih suka meninggalkan tubuh ini untuk berpindah menerima tubuh surgawi. Kemah tempat kediaman roh saya ini akan dibongkar, tidak jadi masalah. Tapi Tuhan sudah menyediakan tempat yang lebih indah. Dia bilang, ya saudara, tempat yang lebih mulia. Dia berkata, ini tipe-tipe orang setia, saudara, ya. Meskipun nyawa dia mati terambil, saudara, tetapi dia tetap setia. Beberapa minggu yang lalu kita belajar tentang Esther. Esther juga mengalami apa? Ancaman, ya. Sudah ditentukan tanggalnya, tanggal 12, ya, saudara, dibuang undi oleh Haman, dan sudah ditentukan tanggal 12 itu kira-kira bulan April, ya, saudara. Dia harus mati, orang Israel harus mati di benteng Susan dan di 127 dari wilayah kerajaan Raja Ahasiweros, ya, saudara. Itu harus dimusnahkan orang Israel, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, ternak-ternaknya, hartanya boleh dirampas. Ancaman, saudara. Tetapi kita lihat Esther, Mordekai, dan seluruh orang Israel di kerajaan Media dan Persia. Apa yang mereka buat? Mereka apa, saudara? Berdoa dan berpuasa. Dan lihat, Tuhan menyelamatkan mereka. Jadi, saudara, ada ancaman, ada bahaya, ada kelaparan, ada persoalan penyakit. Sekarang ini ada penyakit, ada ancaman ekonomi, saudara, ada ancaman di pemerintahan, ada ancaman dengan tetangga, ada ancaman dengan keluarga, ada ancaman dengan siapa saja di sekitar kita, ada ancaman dalam kehidupan kita, ada ancaman terhadap ekonomi, terhadap kehidupan kita, sekalipun di penjara dan sebagainya, saudara, itu ancaman. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini, jangan teladani Abraham yang lari ke Mesir. Dia tidak setia di Kanaan. Tapi Pak Hendra, di situ kan kelaparan. Nanti istrinya mati kelaparan, nanti ternaknya mati kelaparan, dia sendiri mati kelaparan. Nah, saudara, apakah kelaparan itu telah membunuh Sarai? Enggak. Apakah kelaparan itu telah membunuh Abraham? Enggak. Jadi ini soal apa? Soal ketakutan saja. Jadi Abraham itu hanya ada di pikirannya takut, ya, saudara. Jadi kita baca tadi, Abraham takut dia akan dibunuh, Abraham takut dia mati kelaparan. Jadi dia memutuskan apa? Daripada nanti saya mati, lebih baik saya pindah ke dunia, saya pindah ke Mesir, saya tinggalkan Tuhan. Tuhan udah salah ini untuk saya. Dari Haran dia bawa saya ke Kanaan, ternyata di sini
sini ada kelaparan. Kemungkinan seperti itu tidak ditulis dalam Alkitab, tetapi saya bisa mereka-reka karena firman Tuhan katakan Abraham itu takut masuk Mesir, dia takut sampai-sampai mengakui istrinya sendiri, dia takut. Bayangkan saudara, ya. Abraham itu laki-laki atau perempuan, ya? Seorang laki-laki, saudara, dia harus berani, ya saudara. Kadang-kadang saudara, saya sendiri kalau belajar firman Tuhan, saya tidak seberani, ya, mungkin saya lebih penakut daripada Abraham. Tetapi hari demi hari Tuhan mengajari saya untuk menjadi berani. Haleluya. Laki-laki yang berani di sini bilang amin. Amin. Oh, haleluya. Puji Tuhan. Semua bapak-bapak di sini, semua pria di sini orang-orang yang berani. Amin. Haleluya. Yang di rumah pria-pria, bapak-bapak katakan amin juga. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Ya, saudara, kita harus menjadi belajar berani, ya. Tetapi berani itu bukan hanya untuk laki-laki saja, karena firman Tuhan berkata, ya, jadilah seperti laki-laki, ya. Ini berlaku kepada kaum perempuan juga, ya. Bukan perempuan menjadi laki-laki, bukan, tetapi perempuan juga harus menjadi berani sama seperti laki-laki. Nah, kalau laki-laki tidak berani berarti apa, Pak? Nah, bukan laki-laki mestinya, ya kan? Laki-laki itu harus berani. Nah, Abraham sebagai laki-laki, dia penakut, dia takut, ya, menghadapi Firaun yang akan membunuhnya, dia takut. Menghadapi kelaparan yang akan membunuhnya, dia takut, saudara. Dia sebetulnya harus belajar dari Mordekai. Kita belajar beberapa waktu yang lalu, ya. Mordekai menerima ancaman, apa yang dia buat? Dia nangis, dia berseru kepada Tuhan. Dia pakai kain kabung, dia taruh abu, dan dia duduk, dia berdoa, dia berteriak, dan dia berpuasa. Itu Mordekai, ya saudara, ya. Jadi nama Mordekai tercantum dalam Alkitab oleh karena dia berani. Nah, kita sebagai laki-laki, meskipun kita perempuan, jadilah seperti laki-laki, teladanilah sikap berani ini. Kita berdoa, kita berpuasa. Kalau saudara punya kesulitan keuangan, saudara punya kesulitan dalam penyakit, saudara punya kesulitan dalam rumah tangga saudara, menghadapi suami, menghadapi istri, menghadapi orang tua, menghadapi anak-anak, menghadapi karyawan, menghadapi customer, menghadapi orang yang tidak bayar hutang kepada saudara, bawalah dalam doa, bawalah dalam puasa. Saudara menghadapi proyek, saudara menghadapi pekerjaan, saudara menghadapi masa depan yang suram, saudara menghadapi hutang yang banyak, bawalah dalam doa dan puasa. Kami memiliki hutang, kami bawa dalam doa dan puasa. Saya pernah mengalami sakit, saya bawa dalam doa dan saya berpuasa. Ketika saya mengumumkan, Tuhan mengingatkan kita beberapa bulan yang lalu ada puasa, kami menjalankannya. Ketika Tuhan mengingatkan untuk puasa 3 hari, saya menjalankannya, kami menjalankannya. Saya tidak tahu dengan saudara, tetapi setiap kali Tuhan memerintahkan untuk berdoa dan berpuasa, kami menjalankannya. Dan saudara tahu, kehidupan kami diberkati oleh Tuhan sampai dengan hari ini. Nah, saya ingin katakan kepada saudara, ketika ada persoalan, mari kita mau berserah kepada Tuhan. Mari kita mau mencari Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau mencari Tuhan. Ku percaya janjimu ajaib, tak terukir, terukir dalam kehidupanku. Amin, saudara. Percaya akan janji Tuhan, maka saudara akan melihat perubahan terjadi. Kita keluar di rumah orang, kita cerita kepada orang lain, belum tentu menyelesaikan, saudara. Kita hanya lega saja, ya. Kita hanya ada teman berbagi. Tapi persoalannya nggak selesai. Kenapa? Karena kita nggak cari Tuhan. Esther, Mordekai, orang-orang Israel mencari Tuhan. Mereka berdoa, mereka berpuasa, dan Tuhan membuka jalan bagi mereka. Tiang gantungan yang dibangun untuk menggantung Mordekai oleh Haman, ternyata tiang gantungan itu dipakai menggantung si Haman itu sendiri. Orang yang merencanakan kejahatan bagi saudara, orang itu yang akan jatuh ke sana. Tapi saudara yang mengandalkan Tuhan, kita yang mencari Tuhan, kita yang berdoa berpuasa mengandalkan Tuhan, kita yang akan dibela. Amin. Jadi tetap setia. Ku percaya
percaya Tuhan, Engkau penolongku yang ajaib. Aku percaya Engkau Tuhan, Engkau juru selamatku. Aku percaya Engkau Tuhan, Engkau penebusku, Engkau melepaskanku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku menerima pertolongan Tuhan. Aku menerima pertolongan Tuhan. Aku menerima pertolongan Tuhan. Sekarang ini dalam hidupku, Tuhan adakan perubahan dalam rumah tanggaku, dalam usaha pekerjaanku, dalam masa depanku, dalam kesehatanku. Tuhan adakan perubahan di dalam nama Tuhan Yesus. Janji Tuhan terbukti dalam hidupku bahwa aku tidak ditinggalkan, bahwa aku disertai, bahwa Tuhan mengadakan perubahan dalam kehidupanku. Dan sekarang ini aku terima di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kelegaan kepadaku di dalam nama Tuhan Yesus. Aku datang kepada Tuhan dan Yesus memberikan kelegaan kepadaku. Roh Kudus, mengalirlah dalam kehidupanku. Berikan kelegaanmu, berikan pertolonganmu di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ambil alih semuanya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku terima kemenangan, aku terima kebebasan, aku terima pertolongan Tuhan, aku terima mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan ajaib bagiku, nyata bagiku di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Ku percaya. Dengan segenap hatimu katakan, oh Yesus, Tuhan yang berjanji menyertai-Mu, Tuhan yang berjanji memberkati-Mu, Tuhan yang berjanji menyembuhkan-Mu, yang tidak akan pernah berdusta. Masa depanmu penuh dengan harapan. Tuhan yang mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dan Tuhan menyertai Engkau hari ini. Oh Tuhan membuka jalan depanmu, Tuhan memberkati-Mu. Haleluya. Ku percaya janji Tuhan. Amin. Persoalan yang besar di mana saya bersama dengan istri baru menikah ya. Sebulan kami tinggal di suatu rumah yang kami kontrak. Tahu-tahu orang yang mau pakai rumahnya dan kami diusir dari rumah itu. Ada ancaman dalam rumah tangga kami yang baru menikah itu. Nggak tahu kami mau tinggal di mana, nggak tahu kami harus pindah ke mana ya. Tapi saya berkata kepada istri saya, yuk kita berdoa di sini. Berdoa ya, kita berdoa. Lalu saya pergi kerja dan hari itu juga mencari tempat tinggal ya, untuk bisa mencari tempat itu. Lalu ya saudara, tempat itu ketemu ya saudara. Kita belajar untuk mencari Tuhan dan Tuhan memberikan tempat itu bagi kita. Selengkapnya yuk kita dengarkan kesaksian dari Ugem soal bagaimana Tuhan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kami saat itu. Waktu itu kami baru menikah kira-kira sebulan 2 bulan ya. Silakan Ugem. Gak apa-apa, suami istri jadi satu mix saja. Oke, puji Tuhan. Dan waktu itu memang kami harus keluar dari rumah tempat kami kontrak karena sudah dibilang sama yang punya rumah sudah harus dikosongkan karena mereka mau pakai. Mereka sudah kasih tanggal. Tapi waktu itu di saat dia kasih tanggal itu sudah besoknya kami tidak punya uang. Kami tidak tahu mau tinggal di mana.
subuh-subuh suami saya ajak saya berdoa. Kami berdoa, ketika kami berdoa, ya sudah, suami saya pergi coba cari-cari, dan Ibu Diana, Mama Ana, menunjukkan ada satu rumah susun. Suami saya pergi ke situ, tapi ketika dia pulang sebelum jam 9, dia bilang, "Ma, harus lebih banyak berdoa. Kita nggak bisa masuk di rumah susun itu." Waktu itu suami saya bilang, "Oke, saya mau pergi kerja, doa ya Ma." Oke. Dan itulah luar biasa kuasa doa dan puasa, karena memang waktu itu kami baru pulang dari di mana Pak, yang Mami Puncak, yang Oma Febe pernah pergi ke situ, pulang kecelakaan bisnya. Nah, itu tempat yang sama, saya lupa itu tempat itu di Puncak. Captain Ray. Nah, Captain Ray ya, Captain Ray. Bapak otaknya. Jadi di situ kami baru pulang, doa puasa 3 hari 3 malam, dan katakan berdoa puasa, jadi roh kami masih menyala-nyala. Suami saya pergi kerja, saya bingung, saya mau ngapain. Akhirnya saya masuk di kamar. Waktu saya berlutut, air mata saya banyak sekali. Saya nggak tahu apa yang saya tangisi. Saya belum memuji Tuhan, saya belum menyembah Tuhan. Saya hanya mengeluarkan air mata, dan saya melihat Musa. Dia ada di depan laut mati. Di belakang ada orang Mesir lagi mengejar mereka. Di depan ada laut yang tidak bisa diseberangi. Dan yang saya lihat, laut itu terbelah. Saya langsung bangun, saya bilang, kami pasti bisa masuk di rumah susun itu. Saya ambil payung, saya jam 2 siang, karena panas sekali, saya jalan kaki cukup jauh dari tempat kami. Rumah kami cuma bersebelahan dengan rumah Ibu Diana, Bapak Eskal. Saya pergi ke rumah susun. Sampai di rumah susun itu saya ketemu dengan pengelola. Persyaratan pertama sudah kami dicoret, tidak bisa masuk. Persyaratan pertama harus punya KTP DKI. Persyaratan kedua harus bayar uang kontrakan selama 3 bulan. Persyaratan ketiga, keempat, pokoknya pertama aja udah nggak bisa, bagaimana yang lain gitu kan. Tetapi Tuhan itu ajaib, Tuhan itu dahsyat. Semua ketakutan kita seperti Pak Bro bilang itu hanya sedikit yang terjadi. Saya ngobrol dengan pengelola. Ending dari pembicaraan kami, dia bilang, kakak, saya bantu kakak. Kakak pergi ke satpam itu, minta kunci C308. Saya bilang, yang benar nih. Terus bayarannya, udah, ikutin aja. Saya pergi, Pak, saya meminta kunci 308. Oke, silahkan. Akhirnya satpam ini mengajak saya, kita pergi ke rumah C308, rumah susun Cepek 8. Di situ saya masuk, saya bilang, Tuhan, terima kasih Tuhan. Ketika saya pulang, saya bawa kunci. Suami saya pulang, saya bilang, Bapak tolong dong Pak, saya nggak bisa bangun nih. Ada, tolong ambilin yang di atas meja situ. Apa tuh? Itu. Dia bilang, C308. Ma, ini apa? Itu rumah kita nanti. Kita keluar dari sini, besok kita masuk rumah susun C308. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tanpa KTP DKI, tanpa 3 bulan sewa kontrakan kami bayar. Dan itu luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang bekerja, tidak akan terjadi. Nanti setelah kami sudah masuk, baru dia bilang, kalau kakak sudah punya ya kasihlah 3 bulan itu ya, masuk untuk jaminan aja. Itu saja kesaksian saya, dan jangan takut, doa puasa lakukan. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Tapi yang pengelola tidak kasih tahu, ternyata beberapa minggu yang lalu di situ ada orang mati bunuh diri. Jadi rumah itu angker katanya. Ada orang dengar, ada orang teriak, nangis di situ malam-malam, tetangga-tetangga kasih tahu ya. Tapi begitu kami masuk, kami doakan, kami pakai minyak urapan, didoakan semuanya. Rumah itu malah jadi berkah. Haleluya. Jadi saudara, kalau ada orang kasih rumah angker, terima aja gitu ya. Biar aja itu rumah angker buat dia, kita terima, kita doakan, Tuhan akan ubahkan jadi rumah berkat bagi kita. Amin saudara. Nah, demikian ya. Jadi saya kemudian sepanjang kehidupan saya sejak waktu itu sampai dengan hari ini, Tuhan banyak mengajarkan,
mengajarkan tentang kehidupan. Nah, yang prinsip pertama yang akan saya beritakan kepada saudara pada hari ini juga adalah bahwa masalah-masalah itu adalah vitamin bagi pertumbuhan iman kita. Yang percaya katakan amin. Setiap masalah itu adalah vitamin pertumbuhan iman saya. Katakan sama-sama. Setiap masalah adalah vitamin pertumbuhan iman saya. Amin, saudara. Kalau anak, ya, saudara punya anak, bayi, ya, dikasih susu, dikasih vitamin supaya jadi besar, ya. Kita dikasih vitamin supaya sehat, ya. Nah, Tuhan memberi kita masalah sebagai vitamin bagi pertumbuhan iman kita. Nah, Abraham itu punya masalah kelaparan, itu harusnya jadi vitamin bagi pertumbuhan iman dia. Tetapi dia lari dari masalah itu dan dia dapat masalah yang baru. Jadi kalau masalah Tuhan izinkan datang kepada kita, kita terima sebagai apa tadi? Vitamin. Kalau kita tolak vitaminnya, kita nggak minum vitaminnya, kita apa, saudara? Kita mendapat vitamin, artinya apa? Kekurangan vitamin, ya, saudara. Pak Yohanes memberikan kami vitamin 1 botol, ya, saudara. Setiap hari kita minum, puji Tuhan, jadi tambah sehat. Haleluya, puji Tuhan, ya. Saudara dapat vitamin, saudara tolak, saudara tidak mau minum vitamin itu, saudara menjadi lemas. Tapi kalau saudara terima vitamin, saudara minum vitamin, saudara jadi kuat. Masalah kalau saudara tolak, saudara lari dari masalah, saudara pikir saudara lari, masalah itu hilang. Enggak. Saudara lari dari masalah, masalah yang lain apa? Datang. Bahkan masalah yang lebih besar itu akan datang. Seperti Abraham, dia pikir kelaparan masalah yang besar, dia harus lari. Dan dia lari, dia datang masalah yang baru. Apa itu? Ancaman dari Firaun untuk nyawanya dan istrinya diambil oleh Firaun. Itu masalah yang besar. Jadi kalau masalah datang dalam hidup saudara, apakah itu dalam ekonomi saudara, keuangan saudara, dalam suami, istri, anak-anak, orang tua saudara, dalam kesehatan saudara, dalam apapun, itu dianggap sebagai apa tadi? Vitamin. Untuk apa? Pertumbuhan iman kita. Haleluya. Dan itu akan membuat kita akan menjadi naik, bertumbuh iman kita, semakin hari semakin dewasa iman, semakin hari semakin menjadi serupa dengan Yesus. Jadi masalah itu ketika kita terima, kita ambil dan kita selesaikan. Yang kedua itu, saudara, bersama dengan Tuhan, maka kita akan melihat mujizat. Amin. Yang pertama, vitamin. Masalah itu vitamin. Yang kedua, prinsip yang kedua, jangan lari dari masalah. Tetapi yang ketiga, selesaikan masalah itu dengan Tuhan. Jadi ada 3 prinsip ini yang akan berjalan bersama-sama. Yang pertama, masalah itu kita anggap sebagai apa? Vitamin. Yang kedua, jangan lari dari masalah. Tetapi yang ketiga apa? Selesaikan masalah itu dengan Tuhan. Ini satu rangkaian ini akan membawa kita kepada kemenangan. 3 prinsip vitamin masalah. Prinsip yang kedua, masalah jangan lari, tetapi kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Ini akan membuat kita mengalami apa, saudara? Kemenangan. Saya tidak pernah lupa di bulan November kita diundang oleh Kapolsek, ya, Cipondo untuk rapat pengamanan Natal, ya. Masih November diajak, ya. Tetapi ya saudara, biasanya bulan Desember. Tapi di situ ya saudara, kita bisa cerita tentang kasus kerampokan kita. Juga kita diambil, ya. Oh, dibawa lari ya saudara. Tetapi ya saudara, kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Kita berdoa, kita percaya Tuhan menyelesaikan. Lalu kita juga bertemu dengan polisinya, polisi juga cari, kita juga cari. Jadi ada kerjasama di situ. Makanya ada kata orang apa? Ora et labora, ya, berdoa dan bekerja. Jadi kita berdoa juga dan kita bekerja. Seperti Bugam juga tadi, ya, berdoa tetapi juga harus ketemu juga sama orang, ya, cari tempat itu dan akhirnya Tuhan temukan. Nah demikian. Jadi masalah adalah vitamin, tetapi kita tidak lari dengan masalah itu, kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Pekerjaan kita terus kerjakan, apapun yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan, dan Tuhan mau buka jalan dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan memberkati tangan yang rajin. Orang yang rajin diberkati oleh Tuhan.
Tuhan, tetapi tangan yang malas akan melihat kemiskinan. Saudara, orang miskin yang rajin menjadi kaya. Tetapi sayang, anak-anak yang kaya tetapi malas kemudian menjadi miskin. Nah, ini bahaya ya. Saya ini orang miskin. Saya cerita kepada anak-anak saya, berangkat dari Manado naik kapal laut, bawa satu kantong kresek ya, baju kemeja cuma satu, celana panjang cuma satu, celana pendeknya ada 5. Karena itu harta saya, saudara ya. Tapi saya berdoa, saya bekerja keras, dan sekarang memiliki berkat yang Tuhan berikan. Nah, saya katakan kepada anak-anak saya, jangan sampai kamu yang sudah diberkati menerima berkat dari orang tua hidupnya malas ya. Jadi ketika engkau malas, saudara, engkau yang tadinya diberkati akhirnya engkau menjadi miskin. Saudara, ini bahaya. Orang tua miskin jadi rajin dan kemudian diberkati oleh Tuhan. Nah, kamu sudah diberkati oleh Tuhan jadi malas, kamu akan jadi miskin kembali. Justru kalau kamu sudah diberkati oleh Tuhan, kamu harus tambah mencari Tuhan. Kamu tambah rajin bekerja, tambah rajin belajar, tambah rajin berusaha, tambah rajin mencari Tuhan. Engkau mencari Tuhan dengan segenap hatimu. Engkau melakukan firman Tuhan. Orang tua hanya berdoa 3 kali, engkau berdoanya 6 kali. Haleluya. Orang tuanya beribadah cuma seminggu sekali, engkau beribadahnya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Seminggu 2 kali. Haleluya. Amin, saudara. Demikian, anak-anak harus lebih rajin dari orang tua. Amin, saudara. Harus lebih sukses dari orang tua. Kalau orang tua punya rumah, anak-anak harus punya 2 rumah. Orang tua punya 3 mobil, anak-anak harus punya 6 mobil. Amin, anak-anak. Haleluya. Demikian, saudara, jangan kalah sama orang tua. Orang tua katanya kuno ya, bapak-bapak kuno ya, udah lama, ini zaman modern. Oke, kalau kamu zaman modern, kamu buktikan bahwa kamu bisa melebihi kami. Haleluya. Kalau kamu bisa melebihi kami, kami akan jempol. Haleluya. Jadi saudara, Abraham itu kita teladani kesetiaannya kepada Tuhan. Setelah nanti dia akan korbankan anaknya. Tetapi soal sekarang ini kita jangan teladani. Mari hadapi persoalan bersama dengan Tuhan, dan kita akan melihat Tuhan buka jalan dalam hidup kita. Bagaimana caranya, Pak Hendra? Kita berserah kepada Tuhan. Amin, saudara. Katakan sama-sama, aku berserah kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita berdiri bersama-sama. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Aku ingin selalu hidup.
setia kepada Tuhan akan menerima berkat yang luar biasa. Orang yang bernomor satukan Tuhan akan Tuhan tambahkan segala sesuatu. Aku boleh cerita kepada orang lain, tetapi lebih utama aku cerita kepada Yesus, Juru Selamatmu, Tuhanmu, penebusmu. Cerita kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Tubuh, roh, jiwa, pekerjaan, keluarga, masa depanmu, kesehatanmu, berserah kepada Tuhan. Duduk di bawah kakinya, berserah kepada Tuhan. Nikmat dunia tinggalkan, berserah kepada Tuhan. Biarlah engkau berserah dan Tuhan akan membuka jalan dan menyertai dan memberkati kehidupanmu. Haleluya. Berserah kepada Yesus, di kakinya bersujud. Haleluya. berserah kepada Engkau pada hari ini.
biarlah anak-anakmu membawa semua persoalan masalah kepada Tuhan. Engkau berkata, mari datang kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan hari ini kami datang kepadamu Tuhan, dengan semua beban, dengan semua persoalan, dengan semua masalah kami dalam segala bidang, dalam pekerjaan, usaha mata pencarian, dalam persoalan keluarga, masa depan kami, dalam persoalan kesehatan, dalam persoalan ekonomi. Oh, apapun Tuhan, kami serahkan kepadamu. Kami berserah kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau penebus kami, pelepas kami yang ajaib. Engkau memberikan kelegaan kepada kami dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama katakan, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan kelegaan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau menolong kami. Engkau menyelamatkan kami. Engkau membebaskan kami. Dan Engkau membuka jalan untuk kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah menolong kami. Dan kami menerima pertolongan-Mu. Pertolongan yang ajaib, mujizat yang besar telah Engkau berikan kepada kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, karena kesembuhan telah Engkau kerjakan dalam hidup kami, keluarga kami, dari sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menolong gereja kami, keluarga kami, usaha pekerjaan mata pencarian kami. Dulu Engkau tolong, sekarang juga Engkau tolong, akan datang juga Engkau tolong. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak berubah, dulu sekarang sampai selama. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Siapa yang percaya katakan amin. Tuhan, terima kasih firman Tuhan yang selalu menguatkan kita, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Tuhan Yesus memberkati. Biasanya kita mendengarkan pengumuman seperti biasanya setiap hari Senin Victory Month dimulai dari jam 7 malam sampai dengan selesai. Victory Woman setiap hari Selasa dimulai dari jam 6 sore sampai selesai. PKV setiap hari Rabu, dan ada juga setiap hari Kamis dimulai dari jam 7 malam dan sampai selesai. Doa pelayan Tuhan, latihan singer setiap hari Jumat jam 6 sore. Ibadah hari Minggu dimulai dari jam 7 pagi sampai dengan selesai. Dimulai dari ibadah yang kedua jam 10 siang sampai selesai, dan ibadah raya ketiga jam 5 sampai dengan selesai. Saudara, mulai minggu ini kotak persembahan posisi ada di dekat tangga, tempatnya di belakang saudara. Bila saudara memberi persembahan, langsung saja letakkan persembahan saudara di kotak masing-masing. Ada kotak persembahan kas gereja, perpuluhan, dan diakonia. Boleh juga setelah datang, dan boleh juga ketika pulang juga boleh. Jadi begitu saja pengumuman ada pengumuman. Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan, pada saat ini kita mengakhiri ibadah kita, kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian. Mohon Tuhan, kuasa-Mu ada di Amin. Yesus. Amin.
doakan gembala kita yang menyampaikan firman Tuhan pada Terima hari kasih. ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. atas kuasa anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau sangat baik, teramat baik Tuhan. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu lewat Tuhan. Engkau berkati gembala kami Tuhan. Semoga karya lebih luar biasa lagi Tuhan. Sehingga banyak Tuhan bertobat, banyak Tuhan beri kepada saat-saat ini. Kami percaya lewat Tuhan, kami mempunyai kewenangan lewat firman yang disampaikan Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, istri anak-anaknya Tuhan, pakai mereka menjadi pelayan baik di rumah, di gereja kesehatan yang sempurna kepada mereka Tuhan, kuasa mereka mengembalakan gereja, mengembalakan kami sebagai jemaatnya sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Kita berdoa buat pelayan hari ini. Percaya Tuhan pada saat ini percaya Tuhan sebanyak percaya yang bisa kami persembahkan sebagai ucapan syukur kami karena Engkau telah menyelamatkan kami, sebanyak Engkau telah menyertai kami. Kami percaya Tuhan Engkau kuasa kami semua pelayan Engkau dan terima kasih kita berdoa buat jemaat yang hadir pada saat ini maupun yang tidak hadir dimanapun mereka berada, jemaat Shinto pada saat ini. Oh Tuhan Yesus Kristus, berdoa jemaat yang hadir pada saat ini, berkatilah yang sudah hadir pada hari ini, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat yang tersesat percaya Tuhan, kami pulang dengan urapan kuasa-Mu, kami pulang dengan berkat-berkat berdoa buat jemaat yang beribadah juga di rumah pada saat ini, berkat-Mu selalu percaya kuasa lansia Tuhan kami pertemukan dalam tangan usia emas Tuhan, anak-anak Tuhan kami pertaruhkan dalam tangan segala penyakit yang ada pada saat ini kami patahkan, kami tolak gereja diselamatkan, dilindungi oleh Tuhan. Itulah iman kepercayaan kami kepada-Mu Tuhan. Pada saat ini kita berdoa buat persembahan kita yang telah Tuhan Yesus, inilah persembahan kami yang telah kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Berkatilah persembahan kami ini di hadapan-Mu Tuhan. Tidak seberapa yang kami kembalikan kepada-Mu apa yang Kau berikan kepada kami Tuhan, tapi kami memberi dengan hati yang kami beri dengan tahu bahwa Engkau telah memberkati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Mari kita berdoa buat bangsa dan negara kita, Republik Indonesia yang sedang diwabah
COVID-19 pada saat ini. Kita naikkan doa-doa syafaat Tuhan Yesus. Kami serahkan dalam tangan-Mu bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Biarlah dalam tangan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Semua wabah virus 19 pada saat ini yang sedang ada di seluruh Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau yang penyembuh segalanya Tuhan. Engkau yang menyelamatkan kami dari segalanya Tuhan. Sehingga kami terbebas dari segala virus-virus yang ada pada saat ini. Kami berdoa Tuhan pemimpin-pemimpin kami dari presiden sampai ke RT RW. Tuhan berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan. Berikanlah mereka mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak. Janganlah biarkan mereka memihak dengan pihak sebelah, tetapi mereka biarlah melihat kami yang paling bawah Tuhan, sehingga apapun keputusan yang mereka ambil sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan, tangan-Mu Tuhan, Engkau selalu menolong kami. Oh haleluya Tuhan. Tapi satu iman, satu kepercayaan kami yang percaya kepada Tuhan tidak pernah meminta kekurangan. Walaupun di saat-saat ini Tuhan kami menyaksikan kasih-Mu dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat tangan di hadapan Engkau. Kari tangan kuasa-Mu menyertai dan memberkati kami. Saudara kasih dalam Tuhan, mari kita kembali ke rumah masing-masing, melanjutkan aktivitas kita. Marilah terima dan bawa berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih sayang, kemurahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terimalah penghiburan, penyertaan, dan urapan nasihat bimbingan dari Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita dan memberkati kita. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Kiranya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai dan memberkati hidupmu dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu sehingga Engkau menciptakan kami berdiri di atas mimbar kembali. Terima kasih Pak. Kami mengambil bagian Tuhan, kami percaya. Senangi Tuhan berkati. Beriman dalam Kemarin kayak isikan dari peredaran. Bapak nomor saya kena jadi kena
Sebelumnya kan saya belum ngasih, kan ada segala penyakit ngasih yang keamanan, kami. tim keamanan kan ada. Saya belum ngasih. Terus pas saya lagi bagian main game, pas main game itu ada pemberitahuan dari WA katanya konfirmasi dulu nomor ID soalnya masih kata kita tahu saya nggak langsung konfirmasi. Saya baru habis ngasih saya cek pakai mic kalau berani